Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairul Akmal dengan NIM 211011401859 dari kelas 08 TPLP 012 Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Dalam video ini, saya akan membahas sebuah topik yaitu sistem bersensor ganda dan bagaimana sistem ini diterapkan pada sebuah studi kasus yang ada. Saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia dalam studi kasus tersebut. Sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita bahas dulu nih sedikit soal apa sih sistem bersensor ganda itu. Nah, jadi sistem ini adalah sebuah sistem yang menggunakan lebih dari satu jenis sensor buat menangkap input dari pengguna. Misalnya, gabungan antara sensor jarak, sensor suara, ataupun sensor gerakan. Nah, tujuan utamanya adalah biar sistem jadi lebih alami, sedikit responsif dan juga adaptif. Contohnya nih, kalau kita mendekati layar interaktif, dia langsung menyala atau langsung tampil ke halaman utama tanpa perlu kita sentuh terlebih dahulu. Jadi kita bisa melambaikan tangan untuk menggeser sebuah menu atau memilih menu. Nah, sistem kayak gini juga penting banget terutama di era sekarang yang serba ingin cepat dan serba higienis seperti pasca pandemi ini. Jadi semuanya minim sentuhan. Nah, setelah tadi kita membahas sedikit tentang apa itu sistem bersensor ganda, kali ini kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi ceritanya ini ada sebuah pemerintah kota, sebut saja pemerintah kota Bahari. Pemerintah kota ini ingin meningkatkan pengalaman wisatawan dengan meluncurkan sebuah proyek yang bernama Wisata Cerdas. Salah satu fiturnya yaitu papan informasi publik interaktif yang akan ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti alun-alun, area wisata populer, dan juga pusat informasi turis. Tujuannya adalah biar pengunjung nanti bisa mengakses informasi dengan mudah tanpa perlu menyentuh layar dan supaya lebih higienis di era pasca pandemi seperti saat ini. Nah, tim proyek juga sudah menetapkan bahwa papan ini nantinya akan menggunakan sistem bersensor ganda, yaitu sensor jarak atau proximity sensor yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada pengunjung yang mendekat dan seberapa dekat sih pengunjung berdiri di depan papan tersebut. Yang kedua itu ada sensor gestur tangan, di mana pengunjung nanti bisa berinteraksi tanpa perlu menyentuh layar, seperti menggeser halaman, pilih-pilih menu, zoom in, zoom out gambar atau peta. Jadi cukup menggerakkan tangan saja, mereka sudah bisa menggunakan papan informasi tersebut. Dari studi kasus yang ada tadi, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, gimana sih kombinasi sensor jarak dan juga gestur bisa meningkatkan pengalaman pengguna dibanding dengan layar biasa? Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi, kalau kita pakai sensor jarak, sistem nanti bakal otomatis aktif saat pengguna mendekat ke papan informasi tersebut. Jadi kita nggak perlu tuh mencet tombol dulu untuk menggunakan papan informasi tersebut. Nah, lalu dengan sensor gestur tersebut, kita bisa menggeser layar, pilih-pilih menu, atau zoom in, zoom out tanpa perlu menyentuh. Jadi kita hanya perlu melambaikan tangan saja atau menggunakan gestur tangan. Nah, ini jelas lebih nyaman, lebih higienis, dan juga bikin sistem terlihat lebih modern. Beda kan sama layar biasa yang harus disentuh. Kadang juga layarnya kotor, jadi kurang sensitif saat dipencet. Nah, jadi kombinasi dua sensor ini bikin pengalaman pengguna tentu aja jadi lebih cepat, lebih praktis, dan juga cocok digunakan di tempat-tempat umum.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, gimana sih cara bikin UI UX supaya tetap ramah buat semua orang, kayak anak-anak, lansia, atau juga teman-teman disabilitas ringan? Nah, yang paling penting di sini itu UI UX-nya sederhana tapi juga jelas. Nggak perlu yang ribet atau gimana. Misalnya, gunakan icon-icon yang besar dan warna yang mencolok. Dan icon-icon ini juga tentunya harus sesuai dengan fungsinya ya. Jadi biar mudah dikenali. Dan tambahkan juga animasi petunjuk waktu sistem aktif. Jadi kayak misalkan gambar tangan atau kursor saat pengguna melambaikan tangan ke sensor agar mudah digunakan. Dan kasih juga nih panduan suara otomatis buat bantu orang yang penglihatannya kurang. Jadi mereka bisa mendengarnya melalui suara. Dan kalau bisa juga sediakan nih mode bantuan saat menggunakan papan informasi tersebut. Apabila tidak ada petugas di sana, jadi orang yang menggunakan tidak terlalu bingung bagaimana menggunakan papan informasi tersebut. Nah, intinya desain ini nggak perlu ribet. Terus harus bisa dipakai oleh siapa saja, bahkan sama orang-orang yang baru pertama kali menggunakan sistem seperti itu. Selanjutnya nih, untuk pertanyaan terakhir, gimana sih perkembangan cara manusia berinteraksi dengan komputer dari dulu sampai sekarang? Dan apa saja yang mendorong perubahan-perubahan itu? Jadi, zaman dulu itu kan interaksi itu pakai CLI ya, atau Command Line Interface. Jadi, kita tuh harus ngetik-ngetik perintah pakai teks. Agak ribet sih, jadi kan nggak semua orang juga bisa ya. Terus berkembangnya teknologi masuk ke GUI atau Graphical User Interface, yang dimana kita udah bisa menggunakan mouse, klik-klik icon, dan juga tampilan visualnya lebih menarik, jadi lebih user friendly. Sekarang kita masuk ke NUI atau Natural User Interface. Jadi kayak sentuhan layar, suara, sampai gestur. Lebih natural dan nggak perlu banyak instruksi. Terus ke depannya juga kita udah masuk ke konteks Aware Interface, di mana sistem ini nanti bakal ngerti lokasi, kebiasaan, dan juga bahkan emosi penggunanya. Terus faktor yang bikin ini semua berkembang itu banyak banget. Tapi faktor utamanya itu tentu aja teknologi perangkat keras yang sudah semakin canggih. Ya, kita semua tahu teknologi hardware sekarang tuh udah makin canggih-canggih. Terus juga kebutuhan penggunanya yang makin ingin lebih cepat dan juga lebih mudah. Dan tentu aja dong, inovasi software yang terus berkembang. Saat ini inovasi softwarenya itu sih berkembang sangat pesat. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu sistem bersensor ganda, terus juga ada beberapa pertanyaan dari studi kasus yang ada. Jadi di sini sebelum ke akhir video, jadi bisa saya simpulkan bahwa penggunaan sistem bersensor ganda ini seperti sensor jarak dan juga sensor gestur sangat efektif untuk meningkatkan kualitas interaksi di ruang publik, khususnya dalam konteks wisata cerdas yang tadi. Selain memberikan kenyamanan dan kesan modern di sistem yang baru ini, sistem ini juga mendukung interaksi tanpa sentuhan, yang penting di era pasca pandemi seperti ini. Tapi teknologi ini nggak cukup. Desain UI dan UX juga harus interaktif dan juga mudah digunakan oleh siapapun, baik anak-anak, lansia, maupun teman-teman yang keterbatasan fisik. Dan yang nggak kalah penting itu, perkembangan interaksi manusia dengan komputer ini akan terus berjalan dari yang awalnya serba manual
sekarang makin alami, adaptif, dan juga kontekstual berkat kemajuan teknologi. Nah, oke teman-teman, itu saja mungkin pembahasan kita kali ini tentang sistem bersensor ganda dan penerapannya dalam papan informasi publik interaktif. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Bisa menambah pemahaman kita semua soal pentingnya desain antarmuka yang adaptif, ramah pengguna, dan juga relevan. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton video ini sampai selesai, sudah belajar bareng. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.